Oke, halo semua teman-teman ASN di lingkungan Kemenak Tebing Tinggi. Ada pengumuman penting banget nih. Ada perubahan besar soal cara gaji kita dihitung, dan semuanya itu sekarang berpusat di satu aplikasi, Simpek 5. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas apa sih artinya surat edaran ini buat kita semua. Jadi intinya apa sih perubahannya? Gini, sistem penggajian kita yang namanya gaji web itu bakal langsung nyambung ke data profil kita di Simpek 5. Jadi ini bukan lagi sekedar, update data biasa. Bukan. Karena sekarang setiap detail di profil kita, itu bakal lantuin berapa rupiah yang masuk ke rekening setiap bulannya. Penting banget kan? Biar kita semua paham, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, kita lihat dulu pengumuman utamanya apa. Terus kenapa ini krusial banget buat kita. Nah setelah itu baru kita masuk ke cara praktisnya. Gimana cara update data apa aja yang harus dicek, dan yang paling penting, kapan deadline-nya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Jadi, inti dari surat edaran ini adalah tentang gimana data kita di Simpek 5 itu bakal jadi satu-satunya sumber kebenaran. Satu-satunya loh ya, untuk pembayaran gaji kita. Yuk kita lihat gimana cara kerja sistem barunya. Nah, ini dia nih perubahan kuncinya. Aplikasi gaji web itu bakal nyambung langsung sama Simpek. Artinya, sistem gaji itu bakal ngebaca profil Simpek 5 kita secara otomatis. Apa yang tertulis di situ, ya itulah yang bakal jadi dasar gaji kita. Gak ada tawar-menawar. Dan ini akan mulai berlaku pertanggal 1 April 2026. Dicatat ya tanggalnya. Sekarang, mungkin ada yang mikir, oke, sistemnya berubah, terus ngaruhnya ke saya apa? Nah, ini dia intinya. Di sini kita bakal lihat kenapa satu kesalahan kecil aja di data kita, itu akibatnya bisa fatal buat isi rekening kita nanti. Surat edarannya itu bilang dengan jelas banget, gak ada abu-abu. Pembayaran gaji pegawai itu berdasarkan data pada Simpek. Titik. Artinya apa? Udah gak ada lagi tuh proses manual atau koreksi dari bagian keuangan di tengah jalan. Data Anda adalah hukum mutlak bagi sistem. Jadi, bayangin aja timbangan deh. Di satu sisi, ada keakuratan data Simpek 5 Anda. Di sisi lain, ada jumlah gaji Anda. Kalau data Anda akurat, lengkap, wah, timbangannya seimbang. Tapi, kalau ada data yang salah, atau udah nggak update, timbangannya bakal berat sebelah. Dan yang dirugikan, ya gaji kita sendiri. Simpelnya, data Anda adalah gaji Anda. Nah, ini yang perlu kita semua ingat baik-baik. Tanggung jawab ini 100% ada di tangan kita masing-masing sebagai pegawai. Jadi, jangan nunggu diingatkan. Baru aja menikah, punya anak, atau baru dapat SK kenaikan pangkat? Kitalah yang harus jadi yang pertama untuk update data dan langsung lapor ke kepegawaian, biar datanya divalidasi oleh sistem. Oke, kita udah paham kan risikonya? Tapi jangan panik dulu. Kabar baiknya, cara untuk memastikan semuanya aman itu gampang banget kok. Yuk, kita lihat langkah-langkah praktisnya. Prosesnya cuma 4 langkah simpel. Pertama, ya tentu aja, masuk dulu ke aplikasi Simpek 5. Begitu masuk, langsung cari menu gaji. Nah, disitulah rapor gaji kita ada. Di langkah ketiga ini, luangkan waktu sebentar buat benar-benar periksa setiap detailnya. Kalau nemu ada yang salah atau belum update, langsung ke langkah 4, segera perbarui. Biar lebih gampang, Anda bisa langsung scan QR Code yang ada di layar ini atau ketik alamat situsnya. Ingat ya, akun yang dipakai itu akun SSO Pusaka Anda, jadi nggak perlu repot bikin akun baru. Kalau lupa password, nah mending diurus dari sekarang deh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling rinci. Apa aja sih yang harus kita periksa? Surat edaran ini ngasih daftar lengkapnya, dan kita bakal bedah satu persatu karena seringkali masalahnya itu ada di hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Pertama, data pribadi kita. Kelihatannya sepele kan? Tapi, salah satu angka aja di NIP atau NIK itu bisa jadi masalah besar. Cek juga ejaan nama, jangan sampai beda sama KTP. Status perkawinan belum diubah dari lajang ke menikah? Wah, itu artinya tunjangan pasangan kita nggak bakal kehitung sama sistem. Kedua, data keluarga. Nah, ini langsung nyambung ke tunjangan. Anak baru lahir tapi datanya belum masuk Simpek, ya tunjangan anak nggak akan cair. Atau sebaliknya, data anak yang usianya udah lewat batas tanggungan tapi belum diupdate. Wah, itu bisa jadi kita menerima kelebihan bayar yang nanti bisa jadi temuan. Repot kan urusannya. Ketiga, dan ini krusial banget, data SK kita. Ini adalah tulang punggung dari gaji kita. Pastikan TMT atau tanggal mulai terhitung di SK kenaikan pangkat atau gaji berkala itu udah bener. Salah satu bulan aja, perhitungannya bisa meleset dan itu akan kejadian terus setiap bulannya. Terakhir, tapi justru yang paling menentukan, kapan kita harus menyelesaikan semua ini. Tolong perhatikan baik-baik ya, karena ini adalah tenggat waktu yang nggak bisa ditawar lagi. Batas akhirnya adalah akhir Maret 2026. Kenapa?
karena sistem gaji baru yang berlaku 1 April nanti akan mengunci data dari bulan Maret. Jadi kalau data kita masih salah di akhir Maret, ya gaji kita di bulan April dan seterusnya bakal dihitung berdasarkan data yang salah itu. Memperbaikinya nanti bisa, tapi prosesnya pasti lebih rumit. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah data Anda sudah akurat, tapi kapan Anda akan memeriksanya. Jangan tunggu sampai terlambat, jangan tunggu sampai gaji pertama dengan sistem baru cair dan ternyata ada yang salah. Luangkan waktu 10 menit aja hari ini untuk login ke Simpek 5. Yuk, kita pastikan gaji yang kita terima itu benar-benar cerminan dari kerja keras dan hak kita.